Suksema Mbak Lu, silahkan duduk. Om Swastiastu pemirsa, senang sekali saya Putu Gita Tantri Safitri dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam acara yang dapat memberikan kita pengetahuan spiritual Hindu, di mana lagi kalau bukan dalam acara Mimbar Agama Hindu. Sebelum kita langsung kepada tema diskusi kita hari ini, marilah kita dengarkan sloka yang akan dibawakan oleh teman-teman kita, Putu Ariano dan Iluh Eka. Saya persilakan. Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 17, Sloka 5. Orang yang menjalani pertapaan dan kesederhanaan, yang keras yang tidak dianjurkan dalam kitab suci, dan melakukan kegiatan itu karena rasa bangga dan keakuan palsu, didorong oleh nafsu dan ikatan yang bersifat bodoh dan menyiksa. Unsur-unsur material di dalam badan dan roh sebaiknya bersemayam di dalam badan, dikenal sebagai orang jahat. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik Suksema, semoga kita semua baik yang membaca maupun yang mendengarkan dapat memahami apa isi sloka yang telah dibacakan. Suksema, Beli Putu Ariano dan Bo Iluh Eka. Baik teman-teman, hari ini kita akan mengangkat tema tentang pendidikan menurut agama Hindu. Boleh saya minta mikrofonnya? Terima kasih.
Mungkin teman-teman di sini ada permasalahan atau ingin berbagi kisah mengenai pendidikan, karena teman-teman di sini notabene adalah mahasiswa. Mungkin dari teman-teman Mbak Sari atau Mbak Iluh, siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau menurut saya nih ya, pendidikan, apalagi di zaman sekarang, pendidikan itu sangat penting sekali, karena pendidikan itu bukan hanya memberi tahu kita akan pengetahuan aja, tapi dia itu bisa mengajarkan kita tentang etika, bagaimana cara berperilaku. Terus kita tuh juga diajarkan untuk berbuat hal-hal yang benar. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak orang yang menilai kita itu dari segi pendidikan ya. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali. Jadi menurut Sari, pendidikan itu sangat penting. Kalau di keluarga Sari menanamkan hal itu enggak? Kalau di keluarga saya sih sangat menanamkan itu. Karena di keluarga saya itu banyak yang ya emang pendidikan itu emang sangat penting. Jadi salah satu prioritas utama lah ya. Oke. Nah, teman kita Sari sudah membawakan pernyataannya bahwa pendidikan itu adalah penting. Mungkin dari Eka ada permasalahan lain. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Nah, nama saya Kak Yuliani. Nah, di sini saya selaku mahasiswa, kebetulan di kelas saya itu yang beragama Hindu hanya saya. Nah, jadi kalau dalam Hindu tuh bagaimana sih toleransi yang baik gitu? Menurut di pendidikan itu toleransinya harus kayak gimana? Itu sih yang masih dibingungkan, karena memang satu-satunya yang Hindu di kelas hanya saya. Sekian. Om Santi. Santi. Ternyata saya nggak sendiri ya. Saya juga di kampus, di jurusan, dan di fakultas itu saya Hindu sendiri. Mungkin nanti kita akan kupas secara lebih dalam mengenai pendidikan menurut agama Hindu. Langsung saja kita panggil narasumber kita yang luar biasa, Blikande Andre Nuwaba. Om Swastiastu, Bli. Silakan duduk, Bli. Gimana kabarnya, Bli? Sehat ya, Bli? Sehat. Ya. Jadi beliau ini baru saja mendarat dari Jakarta, teman-teman. Ya. Astagfirullah ya. Sehat ya, Bli. Jadi Blikade Andre Nuwaba ini selaku Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI atau Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia periode 2018 sampai 2020 ya, Bli ya. Betul. Astungkara baru lengser, Bli. Oke, jadi tema kita hari ini adalah pendidikan menurut Hindu, Bli. Ya, teman-teman tadi sudah menyampaikan pernyataannya. Dari Sari, keluarganya menanamkan bahwa pendidikan itu penting, bisa mengajarkan etika dan lain sebagainya. Dari Eka, menyampaikan bahwa di kampusnya beliau ini Hindu seorang diri, Bli. Sendiri? Ya, sendiri. Dan bagaimana sih, Bli, toleransi pendidikan Hindu dengan sesamanya? Oke. Karena kan kita hidup nggak cuma sesama umat Hindu aja nih, gitu ya. Yang pertama mungkin ya, Ya. bahwa pendidikan itu penting dalam konsep Hindu. Mungkin sebelum kita bicara tentang pendidikan, kita perlu tarik konsepsi dulu, konsepsi tentang berpendidikan. Dalam Hindu, bahwa pendidikan itu kan sebagai media, tetapi dasarnya kita semua percaya bahwa umat manusia atau manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa dikatakan paling sempurna? Karena dia punya pikiran, dia punya mana, cara untuk berpikir, menentukan sikap. Nah, pikiran ini yang kemudian menjadi satu hal yang sangat urgensi untuk diberikan pengetahuan. Dipupuk dengan pengetahuan yang akan bisa men-tracking kita untuk bisa berpikir, bertindak sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, inilah korelasinya dengan pendidikan, berangkat dari pengetahuan ini, bahwa pendidikan sebagai media penyaji pengetahuan untuk terus memupuk diri kita, manah kita, pemikiran kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, konsep pendidikan ini tidak serta-merta tentang apa yang kita dapatkan di kampus, tidak serta-merta apa yang kita dapatkan di bangku kuliah atau di sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama gitu. Tetapi pendidikan ini lebih kepada bagaimana memperbaiki hubungan kita manusia, ada dengan sense of vertical spirituality atau horizontal spirituality, atau konsep di mana kita tidak hanya tentang mencari pengetahuan tentang keduniawian, tetapi juga tentang bagaimana manusia ini punya koneksi terhadap Tuhan, yaitu hubungan secara vertikal. Gitu. Kalau bicara penting pendidikan, karena
tidak hanya untuk umat Hindu menjadi penting pendidikan, tapi bagi semua umat manusia. Karena pendidikan adalah media untuk kemudian mencerdaskan secara vertikal maupun secara horizontal, begitu. Secara vertikal dan secara horizontal Betul. ini udah disinggung. Keseimbangan spiritual secara horizontal dan secara vertikal itu bagaimana sih, Bu? Kalau kita bicara horizontal kan bagaimana kita kemudian dewasa, matang secara berpikir, berhubungan dengan manusia, kemudian dengan juga alam. Itu mungkin ada kaitannya dengan konsep terhita karana. Kemudian bagaimana kita mengimbangi dengan kecerdasan spiritual, itu bagaimana kita berkoneksi terhadap Tuhan. Jadi kemudian yang menjadi penting, kita tidak hanya memupuk diri kita dengan pengetahuan yang bersifat duniawi, tetapi juga bagaimana memupuk pengetahuan ini tentang bagaimana cara kita bertuhan. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sedang kuliah, sedang menempuh pendidikan, tidak hanya kemudian mencari sesuatu yang bersifatnya konsumtif untuk diri sendiri, tetapi juga harus bisa bagaimana meningkatkan spiritualitas kita. Karena kan kita hidup beragama Hindu tidak hanya bicara tentang hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan manusia, tetapi juga koneksi kita terhadap Tuhan. Jadi kita harus pintar memilah apakah sekarang kita secara horizontal pengetahuan, horizontal knowledge yang sudah mumpuni, atau bagaimana kemudian dengan vertical knowledge-nya. Jadi kita harus remind diri kita terus terkait dengan bagaimana sejauh mana kita kemudian mampu menerjemahkan kedua konsep pendidikan ini gitu. Dan menjadi penting bahwa pengaplikasian tentang vertical knowledge atau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak serta-merta dengan melakukan trisandya, tidak serta-merta hanya melakukan puja bakti, tetapi itu terkonstruksikan, terlihat bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menjaga kualitas dari spiritualitas kita gitu. Ya, berisik semua. Mungkin pembahasan lebih dalam dan lebih rincinya akan kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, anti bakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema Pendidikan Menurut Hindu. Baik, tadi sudah membahas mengenai horizontal dan juga vertikal spiritual. Mungkin bisa singgung kita permasalahan dari saudara kita Eka, permasalahan di kampusnya bahwa beliau ini satu-satunya umat Hindu di kampus dan bagaimana toleransi dalam hal pendidikan. Oke, Eka kuliah di mana? Bina Dharma jurusan?
Bahasa Indonesia. Kalau kita bicara tentang toleransi dalam lingkungan pendidikan, mungkin ini memang ada korelasi dengan kepercayaan lain sebenarnya. Tapi kita spesifik mungkin bicara soal bagaimana Hindu menerjemahkan toleransi dalam pendidikan. Sebenarnya kalau kita bicara dalam lingkungan pendidikan, kita ini kan yakin bahwa Hindu punya ajaran bagaimana mengatur toleransi, bagaimana kemudian membrief kita untuk menjadi toleran terhadap kepercayaan. Pada dasarnya kita meyakini bahwa setiap kepercayaan, setiap manusia itu punya konsep agama yang sangat mulia. Cuma kemudian kan bagaimana bagian dari insan manusia ini yang kemudian menerjemahkan itu dengan diskriminasi kah atau bagaimana. Tapi kita sebagai mahasiswa, ini kita sudah maha nih, mahanya siswa, tingkat siswa yang paling tinggi. Seyogyanya kita lah yang menjadi ibaratnya brand ambasadornya Hindu di tingkat kampus. Kalau saya, dulu ketika saya kuliah menjadi satu-satunya juga mahasiswa Hindu di jurusan, baik itu S1 maupun S2, justru saya bangga ketika ada mereka yang bertanya, ketika mereka ada yang salah paham. Itu kesempatan kita untuk menjawab apa yang kemudian mereka tidak pahami, kita coba berikan pengetahuannya. Kita justru menjadi brand ambasadornya Hindu ketika kita merasa sendiri. Jangan malah merasa takut gitu. Jangan merasa kemudian terdiskriminasi dengan lingkungan. Justru kita harus berani berbicara. Kalau memang itu salah, ya kita sampaikan salah. Kalau itu keliru, sampaikan keliru. Tapi kalau itu benar, kita sampaikan benar gitu. Jadi kalau kita bicara toleransi pendidikan, selama kita tidak diberikan hak, misalnya terdiskriminasi secara sistem pendidikannya. Kalau kita bicara sistem pendidikan kan juga tidak hanya terjadi di kampus. Kita juga anak-anak muda kita sekarang di daerah juga kurang buku bacaan, kurang tenaga pendidik yang selalu menjadi permasalahan krusial. Ketika kita mendapatkan permasalahan itu, misalnya nanti DEK mendapatkan diskriminasi, kita harus bicara juga. Kita berani speak up. Anak muda sekarang kan sudah lekat dengan digital. Kita bisa sharing kemudian gitu. Tapi yang paling penting, kata kuncinya kitalah brand ambasadornya Hindu di kampus kita kalau kita harus sendiri. Kita yang justru harus meluruskan pemahaman. Jangan menjadi takut untuk meluruskan kalau itu memang salah. Gitu. Kalau saya sendiri nih, Bli, saya nggak cuma di kampus aja sih, Hindu sendiri. Karena saya sempat waktu sekolah menengah pertama, di satu sekolah itu saya Hindu sendiri. Betul. Jadi dan pembagian guru mata pelajaran agama Hindu ini belum merata, Bli. Jadi saya sempat mengikuti pembelajaran agama lain. Jadi untuk saya mengambil nilai itu bingung nih mau ke siapa gitu kan. Jadi bingung. Pemahaman agama Hindunya juga belum paham dan bagaimana saya bisa menjelaskan ke teman-teman gitu. Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan memang sangat kompleks ya. Ada beberapa hal konsentrasi yang harus kita selesaikan secara terstruktur dan masif. Contoh yang pertama, secara sistem pendidikan Hindu ini kurikulumnya sangat perlu diperbaharui. Kalau kita sistem kurikulum tidak hanya tingkat universitas, bahkan sampai tingkat dasar. Yang kedua, masalah infrastruktur. Infrastruktur coba yang waktu kita kecil kan kurang bahan bacaan. Kalau sekarang mungkin kita diuntungkan adanya gadget dan digitalisasi. Tetapi hingga saat ini kan dari pelosok desa, anak-anak Hindu ini kurang bahan bacaan. Coba kita juga umur berapa tahu tentang adanya Bhagavad Gita? Menyentuh Bhagavad Gita umur berapa? Saya nyentuh Bhagavad Gita itu SMA. Nah, SMA. Sedangkan teman-teman saya tuh SD itu sudah pegang kitab suci masing-masing. Nah, ini yang kemudian aksara. Contoh itu aja, buku. Yang kemudian yang ketiga adalah masalah guru, tenaga pengajar. Jadi dalam konsep pendidikan tidak hanya yang penting itu tidak hanya inputnya, tapi juga pendukungnya. Kalau kita bicara kenapa kita tidak selesaikan masalah ini, inilah yang kemudian sebenarnya menjadi permasalahan bersama yang sejak dulu menjadi permasalahan, tapi kita tidak temukan solusinya sebenarnya. Gitu. Sehingga kenapa dalam kita perlu kuatkan pasraman-pasraman Hindu, pasraman-pasraman baik yang ada di kota maupun yang ada di desa-desa. Kita sebagai anak, teman-teman kan punya platform, kemudian punya power untuk bisa membantu. Kalau kita bagian dari Hindu, kita harus menguatkan satu sama lain melalui pasrama, melalui desa adat. Gitu. Kalau kita tidak inklusif dalam berpendidikan, kita tidak akan kaya dengan pengetahuan, sehingga teman-teman dan kita semua harus tergerak bersama dari pasraman dulu, dari lingkungan keluarga dulu gitu. Yang paling penting sebenarnya sebelum berangkat ke sana mentalnya dulu harus berani untuk
memberikan perubahan. Kalau memang di desa teman-teman, di kampung teman-teman, kemudian tidak ada buku, tidak ada fasilitas pendidikan Hindu yang menunjang, apa yang bisa kita lakukan, begitu. Jadi kalau kita bicara birokrasinya, tentu kan harus pemerintah yang harus turun tangan. Kalau kita hanya menunggu pemerintah yang kemudian menyalurkan buku, tenaga gurunya, infrastruktur pendidikannya, kapan pelaksanaannya akan selesai? Kita tetap dorong pemerintah untuk kemudian menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standarnya, tetapi kita bagian dari Hindu juga harus turut berkontribusi, memberikan sesuatu yang memang kita bisa berikan minimal dari lingkungan keluarga atau lingkungan desa terlebih dahulu. Gitu. Sebelumnya silakan diminum boleh dan teman-teman. Makanannya juga silakan dicicipi ala kadarnya. Ala kadarnya, tapi ada banyak jenisnya. Maklumlah beli ya. Sejauh penjelasan yang sudah disampaikan Beli Kade Andre Nuwaba, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, saya awali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Ayu Dandari. Saya sendiri mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Nah, jika membahas tentang pendidikan di agama Hindu, di masyarakat sendiri kan beredar bahwa persepsi bahwa wanita itu kan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi-tinggi karena kan nanti ujung-ujungnya bakal menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu tuh bagaimana sih caranya mengubah persepsi masyarakat itu untuk menjadikan bahwa pentingnya pendidikan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab. Silakan, Li. Kalau Ayu gimana, setuju dengan persepsi itu? Kalau saya sendiri tidak setuju karena kan walaupun ujung-ujungnya nanti menjadi ibu rumah tangga, karena kan berbeda ibu rumah tangga yang berpendidikan dengan ibu rumah tangga yang hanya tamat SMP atau SMA, itu pasti kan berbeda dalam cara mendidik anak-anaknya dan menjaga persaudaraan di rumah. Kan itu jadi berbeda. Kenapa saya perlu tanyakan kita, karena kita cross check dulu apakah Ayu setuju atau enggak gitu loh. Karena kan pertama yang paling penting kita sadar dulu. Kalau kita nggak sadar ada masalah, kan berarti kita tidak akan bergerak. Tapi paling tidak ketika kita sadar sudah ada masalah, ada sesuatu yang mendorong kita untuk bergerak melakukan perubahan. Memang kita di Indonesia, khususnya Hindu, apalagi Hindu Bali, itu sangat rekat dan erat dengan budaya patriarki. Wanita hanya ngurus anak, kemudian rumah tangga semuanya dikerjakan, mau cuci baju, mau masak, semuanya begitu. Tetapi kita perlu sadarkan ini, bahwa untuk melahirkan anak yang cerdas harus ibunya juga harus cerdas dulu. Bagaimana seorang ibu bisa mencerdaskan anak kalau dirinya saja tidak cerdas? Jadi ibaratnya mungkin ini akan menjadi sulit karena sudah menjadi budaya berpuluh-puluh tahun. Kita juga dijajah sekian tahun, ratus tahun, yang kemudian juga sistem zaman kerajaan dulu juga masih menggunakan sistem patriarki. Kita diwariskan budaya yang memang mengecilkan kesempatan hak wanita. Tetapi di era modern saat ini, kemudian kita juga pernah punya presiden perempuan, yang artinya sebenarnya kita punya kesempatan. Cuman yang menjadi PR kita bersama, terkadang perempuan juga merasa kecil dengan kesempatan yang dia miliki. Kalau sekarang kita lihat di sini, ada 3 pria dan kemudian ada 5 wanita. Secara kesempatan sebenarnya kalian sudah punya. Cuman terkadang karena budaya patriarki ini, perempuan tidak berani mendobrak budaya itu gitu. Jadi kalau bicara pendidikan, mungkin yang masih mengalami erat dengan patriarki ya orang-orang tua kita sebenarnya. Orang-orang tua kita yang ada di rumah, yang memang secara usia mereka dididik, dilahirkan, dibesarkan dengan budaya patriarki. Tapi kita kan sudah setara. Kita dibesarkan dengan budaya yang sudah setara satu sama lain. Untuk itu kita lah yang memang menjadi agen untuk mendobrak itu. Satu, bahwa kita harus sadarkan tentang posisi bagaimana menghidupi keluarga. Saya bilang tadi, bahwa anak yang cerdas lahir dari ibu yang cerdas. Yang kedua, perempuan kalau sudah mendapat kesempatan jangan pernah takut gitu loh. Permasalahannya memang satu mungkin di pihak luar. Terkadang sisi dalamnya wanita juga nggak sadar bahwa dia sudah punya kesempatan, tapi dia malu lah. Dia justru perempuan sendiri yang merasa lemah dibandingkan laki-laki. Itu nggak benar gitu. Itu doktrin dari luar tuh luar biasa, Bli. Ya makanya yang paling penting adalah kesadaran dulu. Sadar bahwa patriarki ini nggak cocok. Kita harus berani kemudian melepas stereotip ini. Tapi tidak kemudian juga perempuan bisa semena-mena. Benar. Gitu. Karena kan kita kalau bicara hak asasi kan setiap manusia sama gitu. Jadi kita sebenarnya secara kesempatan, secara peluang itu sama. Hanya kemudian
bagaimana ruang-ruang yang kosong ini bisa saling melengkapi antara lelaki dan juga perempuan. Tapi yang paling penting memang lingkup keluarga harus disadarkan sih. Oke, Bli. Mengenai ibaratnya kita bisa bilang kesetaraan gender lah ya, Bli. Betul. Nah, terkadang dari pelakunya sendiri nih, Bli, wanitanya tersebut yang kadang sudah terdoktrin oleh keluarga menganggap seperti ini, Bli. Wanita cerdas itu kan nggak harus melalui pendidikan nih, Bli. Betul. Bisa melalui pengalaman. Mungkin bisa Bli sampaikan apa yang harus teman-teman ubah pikirannya, terutama dari keluarganya, Bli. Karena pengaruh yang paling besar itu ada di lingkungan keluarga. Betul. Iya, karena kalau saya dari tadi menekankan selalu soal persepsi dan pemikiran. Kan saya dari awal berangkat filosofinya bahwa pendidikan itu, kenapa perlu pendidikan? Karena kita punya otak untuk berpikir. Jadi kita tekankan segala hal yang mau kita rubah itu harus berangkat dari pemikiran, hal yang paling mendasar. Kalau kemudian bicara cerdas ya tidak harus dari pendidikan. Yeah. Kelirunya memahami pendidikan, kita bicara orang yang kalau udah bicara pendidikan pasti taunya SD, SMP, SMA, dan kuliah. Padahal kalau kita kerucutkan dari konsep kita diskusi yang di awal, pendidikan itu tidak hanya tentang vertical knowledge, tidak hanya pengetahuan tentang keduniawian, tetapi juga tentang spirituality knowledge, pengetahuan spiritual kita gitu. Jadi ketika teman-teman, kemudian adik teman-teman atau rekan yang ikut menempuh pendidikan, yang ditegaskan tuh bukan kemudian hanya tentang berapa nilaimu, hafal apa, 1 tambah 1 berapa, tetapi juga konsepnya, bagaimana mendidik itu mendewasakan. Pendidikan itu kan konsepnya kalau Paulo Freire bilang memanusiakan manusia. Benar. Gitu. Jadi apakah sekarang pendidikan kita sudah sejauh itu yang dipahami oleh orang tua kita? Belum. Sebenarnya kitalah yang menjadi agen perubahan. Ketika kita si Krishna juga pernah bilang dalam kisah Pandawa ya, ketika tradisi itu sudah tidak benar, maka dia tidak perlu dilanjutkan karena zaman terus berubah. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, maka kita yang akan tenggelam dari perubahan itu. Kalau sekarang kemudian dengan sistem patriarki membatasi hak-hak perempuan untuk merasa terdidik, ya kita harus dobrak itu. Minimal kita memberikan kesadaran dulu, sadar tentang masalah dari diri kita, kemudian kita bagikan kepada orang lain, kepada orang tua kita. Karena kan gini, teman-teman di sinilah, kita di sini sebenarnya ya akan menjadi pencetak generasi selanjutnya. Kita kan generasi tercetak dari orang tua. Yeah. Jadi dari gen yang sangat jauh lah begitu. Yeah. Kita kan mungkin teman-teman, saya termasuk generasi milenial, teman-teman generasi Z saat ini gitu, yang lekat dengan teknologi gitu. Kita lah yang kemudian, karena kita akan mewarisi sesuatu untuk masa depan, sejak sekarang kita harus sudah sadarkan untuk memupuk pola pikir yang lebih terbuka tentang kesempatan berpendidikan begitu. Semoga sejauh ini Ayu bisa dipahami ya, dan teman-teman wanita yang ada di sini bahwa kita semua punya kesempatan masing-masing. Nah, Bli, mengenai permasalahan pendidikan di agama Hindu nih, Bli, banyak teman-teman saya yang merasa enggan untuk melanjutkan pendidikan bukan karena ekonomi, bukan karena status gendernya, tapi karena terlalu merasa di-push saat mereka sekolah. Jadi kayak pemikirannya, aduh, pusing aku males gitu. Sekolah, iya Bli gitu. Aku males mikir nih, males capek, males aku mikirin hitung-hitungan dan segala macem gitu, Bli. Yeah. Karena kan kebanyakan guru-guru di sekolah kita itu adalah tolak ukurnya nilai harus bagus, nilai 100, ranking 1 itu yang paling bagus. Betul. Ya, mungkin kasusnya ini serupa sebenarnya. Lagi-lagi baliknya ya mengenai persepsi bagaimana kita merasa terdidik dan mendidik. Kalau kasus yang seperti ini, yang pertama kata pendidikan itu yang kemudian tidak diterjemahkan sebagai sesuatu yang universal. Dia hanya menerjemahkan sebagai sesuatu yang bersifat angka, hafalan begitu. Kita harus benar-benar tahu konsepsi pendidikan dulu gitu loh. Konsepsi pendidikan yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak hanya cukup mencari nilai, tapi ada sesuatu. Teman-teman merasa tidak, kita sebagai mahasiswa, saya juga pernah jadi mahasiswa, ada titik balik di mana kita menjadi jauh lebih paham tentang konsep kehidupan ketika menjadi mahasiswa. Yang dulu kita diajarkan di SD 1 tambah 1 2, tapi ketika kita kuliah kita bisa bertanya kenapa bisa 2. Iya. Kan begitu. Nah, dari sana aja sebenarnya kita sudah bisa paham bahwa mungkin juga untuk teman-teman atau adik-adik yang di rumah yang enggan untuk berpendidikan, sekolah itu tidak hanya mencerdaskan mencerdaskan otak, tapi mencerdaskan juga spiritual kita, meningkatkan kecerdasan emosi begitu. Konsep kecerdasan tidak hanya ada kognitif, ada spiritual, ada emosi. Jadi kalau kita sekolah, kalau teman-teman di rumah juga sekolah, yang dikejar tuh bukan hanya kognitif, tapi juga spiritual
dan juga emosi. Gitu. Jadi tiga-tiganya harus komplit. Kalau teman-teman belum memenuhi ketiga-tiganya, berarti belum cerdas secara seutuhnya. Berarti harus ada kerjasama antar tenaga pendidik dan juga pelajarnya, Bli. Betul. Oke, sukses sama Bli. Teman-teman, mungkin bisa kita lanjutkan secara lebih rinci lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. 59 tahun TVRI bangkit dari pandemi, satukan negeri. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema Pendidikan Menurut Hindu. Baik, sejauh yang sudah Bli Kade Andri jelaskan secara lebih rinci mengenai pentingnya pendidikan, persepsi dan pemikiran tentang pendidikan. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Ariano. Saya dari KMHDI, terus kuliahnya di Universitas Sriwijaya. Di sini Bli narasumber, saya izin bertanya, apa saja sih yang hal-hal yang menunjang pendidikan, terutama pendidikan Hindu di Indonesia ini? Gitu. Mungkin itu sih. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Tadi sedikit saya sempat singgung ya terkait dengan hal-hal yang menunjang. Tapi sebelum ke sana, yang paling mendasar untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu itu adalah satu soal mindset. Itu paling penting sih, mindset untuk bisa mencerdaskan anak, kemudian untuk mencerdaskan generasi. Kalau kita mindsetnya masih
menganggap pendidikan itu tidak penting, sejauh itu juga generasi kita, mau sistemnya seperti apa, mau infrastrukturnya seperti apa, kalau mindset untuk terdidiknya itu tidak matang, tidak komprehensif, kita generasi Hindu akan terusan untuk merasa keterbelakangan secara pendidikan Hindunya gitu. Tapi kalau secara infrastruktur yang hal-hal mendasar yang penting selain tentang mindset, satu pasti yang menjadi permasalahan sejak dahulu kala ya, tenaga pendidik. Benar. Tenaga pendidik seperti Gita bilang, bahkan pengalaman untuk tidak punya guru agama di sekolah. Saya juga sebenarnya. Saya juga begitu. Kadang-kadang kita disuruh ke perpustakaan baca buku, tapi tidak ada buku agama Hindu. Benar. Jadi bingung mau baca apa. Ya, pertama tenaga pendidik. Yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur itu ada fasilitas seperti buku, kemudian seperti bahan bacaan yang lain, begitu. Yang ketiga adalah sistem, yaitu kurikulumnya. Bagaimana sistem pendidikan itu tidak, kan kalau kita bicara pendidikan agama kan itu adalah pendidikan tentang kehidupan. Bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya, bagaimana kita menjadi manusia spiritual. Kalau kemudian terjemahan pendidikan Hindu hanya sebatas angka, itu akan sulit yang kita sampaikan kepada anak didik itu bisa merasuk sampai jiwanya. Hanya sebatas otak jadinya. Trikaya Parasuda apa, bla 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 bla, tapi tidak merasuk ke jiwa ya tidak bisa diaplikasikan. Terus yang ketiga, jadi keempat tadi ya, tenaga pendidik, kemudian fasilitas infrastruktur. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah akses kepada pendidikan itu sendiri. Gitu. Itu yang jadi hal-hal yang menjadi PR. Kemudian dari semua itu apa yang sudah diselesaikan? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Coba di kampus sendiri ada nggak yang sudah punya dosen agama di kampus ya, bukan di Pasraman atau yang lain? Sudah ada belum? Kalau Ariana gimana? Nggak ada. Tapi kita nyari keluar gitu. Ya. Padahal undang-undang pendidikan juga menjamin satu anak, kalau kita bicara hak ya, satu anak pun di sekolahan itu dia punya hak untuk merasa terdidik secara spiritualnya. Gitu. Jadi teman-teman aja sekarang tinggal bagaimana kemudian kalau tahu ada masalah memilih untuk diam atau memilih melakukan perubahan. Begitu. Karena sejatinya teman-teman tuh punya hak untuk menuntut merasa terdidik secara spiritualnya, dan lembaga pendidikan wajib menjamin itu, gitu. Cuma mungkin memang kita memilih untuk tenang dan damai dengan situasi. Itu yang saya bilang mindset tuh menjadi penting di pertama, begitu. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa disambil, diminum, dimakan kue-kuenya. Oke, Beli. Kembali lagi ke permasalahan pendidikan Hindu ya, Beli ya. Karena kita membicarakan pendidikan dalam agama Hindu itu bukan hanya semata-mata pembelajaran agama Hindu di sekolah. Banyak teman-teman saya atau mungkin saya pun pernah berpikiran saya sekolah, saya kuliah untuk kerja dan mencari uang, sudah berhenti sampai di situ. Dan persepsi itu yang mungkin disalahartikan sama teman-teman bahwa kerja kan nggak harus lulusan kuliah. Betul. Kerja saya punya nih kebun misalkan di rumah nih berhektar-hektar, saya duduk aja udah bisa ngasilin duit. Betul. Gitu, Beli. Ini kembali dari masalah mindset ya. Karena gini, mungkin ini keluar dari konteks pendidikan ya. Orang banyak berpikir bahwa sukses itu adalah materi. Sukses materi tapi tidak sukses jiwanya. Ya, benar. Gitu. Terkadang kalau kita hanya mengukur kebahagiaan dari berapa rupiah yang kita dapatkan, berapa kebun yang kamu miliki, itu mungkin kita sukses secara materi, tapi tidak secara jiwa. Sedangkan pendidikan, itu saya bilang tadi, konsep pendidikan tidak hanya tentang kognitif, tapi ada emosi dan spiritual. Nah, kemudian kalau orientasi berpendidik kita hanya materi, lulus kuliah dan kerja, cari cuan, kapan kita bisa bahagia secara jiwa? Begitu. Jadi jangan kemudian, kalau lagi-lagi mindset lah, orientasi kita tidak hanya harus materi, gitu. Tapi orientasi kita adalah bagaimana bahagia itu yang keseluruhan secara emosi. Sehingga banyak kenapa kalau cara dia kuliah sampai S3 atau profesor segala macam, kemudian punya keluarga, punya uang banyak, anaknya banyak, atau istri suaminya banyak gitu, tapi tidak bahagia. Karena konsepsi berpendidikannya adalah mencari materi. Benar. Kemudian bukan jiwanya yang dididik gitu. Sehingga kenapa orang yang berpendidikan tinggi pun
perilakunya juga misalnya masih mengucilkan seseorang, masih suka gibah sana sini gitu misalnya. Saya Karena juga jiwanya masih yang suka tidak gibah nih, dididik Bli. gitu. Kita gitu nggak? Masih Bli. Makanya yang menjadi penting untuk PR kita, konsepsi berpendidikan itu tentang bukan nilai, angka, atau materi. Tapi kita sekolah itu untuk cerdas secara 3 konsep yang saya bilang tadi. Kognitif, spiritual, emosi. Kalau spiritualnya tidak cerdas, dia bisa tersesat di tengah jalan, nggak tahu arah jalan pulang. Kalau emosinya kemudian tidak cerdas, dia lupa bagaimana memperlakukan manusia menjadi manusia, gitu loh. Manusia menjadi manusia. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan bukan tentang berapa angka dan berapa materi yang kita dapatkan. Lagi-lagi Tadi, kembali ke mindset. Bila saya jawab, ada yang mau tanya juga tadi. Oh silakan Mbak. Baik, Bli, Om Swastiastu. Swastiastu. Wah, sangat inspiratif banget ya Bli ya, tentang pendidikan. Jadi kalau di Hindu kan kita mengenal yang namanya Brahmacari, Bli. Betul. Jalan untuk menuju moksa, bisa juga dibilang pendidikan itu adalah jalan untuk menuju moksa. Menurut Bli, ini dari Bli Kade Andre, pendidikan yang seperti apa sih seharusnya gitu loh untuk menuju moksa itu sendiri gitu. Terima kasih. Besok sama pertanyaan dari Mbok Luhsiat Nyani, mungkin bisa langsung Iya. dijawab dulu. Meskipun kemudian kita dalam Hindu kan memang punya ya tahapan itu gitu. Habis Brahmacari ada Grihastra misalnya begitu. Kalau bicara pendidikan, saya teringat kata-kata dari Acaryananda bilang, meskipun Brahmacari memang dasarnya mencari pengetahuan seutuhnya gitu, tetapi kemudian bukan berarti ketika kita masuk ke tahapan kehidupan selanjutnya kita sudah tidak butuh pendidikan. Benar. Gitu. Karena pikiran ini kan tidak pernah mati. Pikiran tidak pernah mati, dia akan selalu bekerja sampai kita tua dan sampai kita tidak bernapas. Gitu. Jadi meskipun kita tahap Brahmacari itu adalah bagaimana kita mengumpulkan segala pengetahuan, saya bilang tadi untuk kognitivitas kita, kecerdasan kita, kecerdasan kognitif, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, semua kita kumpulkan untuk kita bisa aplikasikan ke tahap selanjutnya. Begitu. Jadi ketika kita masuk kepada tatanan rumah tangga, kita sudah bisa memproduce pengetahuan itu dalam bentuk tindakan, bagaimana membina keluarga, bagaimana kemudian membina anak dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan konsep moksa, memang bahwa kita juga menuliskan seperti itu, bahwa dengan pengetahuan kita bisa menyeberangi lautan dosa. Artinya rubah dulu mindset dah. Pendidikan tidak hanya tentang yang kita dapatkan di sekolah. Dari hidup pun kita belajar, terdidik juga gitu loh. Misal kita menghadapi suatu masalah tertentu, dari masalah kita belajar untuk bisa tidak terjebak pada permasalahan yang sama. Itu kan juga bagian dari merasa terdidik, gitu. Nah kemudian kalau kita coba kembalikan tadi terkait dengan Brahmacari dengan moksa, tentu ya kita harus mengimbangi, kemudian tahu porsi-porsi 3 konsep kecerdasan tadi, gitu. Apa yang kita orientasikan? Karena gini, kalau Brahmacari langsung moksa gitu, kita berarti ada tahapan hidup yang selanjutnya kan? Iya. Hal selanjutnya yang kita lupakan setelah kita Brahmacari kan masih ada tahapan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, menurut saya dan menurut kita semua, saya yakin juga sepakat ya bahwa Brahmacari proses kita untuk mengumpulkan segala aspek pengetahuan untuk kita bisa aplikasikan ketika kita menuju tahapan selanjutnya, gitu. Jadi tapi tidak terputus bahwa mencari pengetahuan dan merasa terdidik itu hanya ketika pada tahapan Brahmacari, karena hidup adalah pembelajaran. Kalau kita tidak pernah belajar, kalau kita sudah berhenti belajar, berarti kita sudah mati. Karena otak kita tidak pernah berhenti berpikir. Untuk itulah bicara pendidikan itu bukan hanya bicara pinter, tapi bicara cerdas dari sisi pengetahuan. Otak kita harus terus diberikan nutrisi pengetahuan. Kalau otak tidak diberi, pikiran kita tidak diberi nutrisi konsep 3 kecerdasan tadi, kita akan stagnan gitu loh. Kasihan loh, pemikiran kita yang diwariskan, katanya kita bilang di awal, manusia paling sempurna tetapi tidak pernah diberi makan. Kita hanya makan nasi, minum yang enak, tapi lupa bahwa otak juga perlu nutrisi, perlu asupan pengetahuan dari kognitifnya, emosinya, dan juga spiritualnya. Gitu. Oke, bisa dipahami ya Mbak Luna. Oke. Lagi-lagi baliknya kita ke mindset ya Bu. Betul. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di sini maupun teman-teman di rumah, langkah-langkah konkret yang seperti apa untuk kita bisa merubah mindset yang kurang tepat menjadi lebih tepat mengenai pendidikan menurut Hindu. Oke. Mungkin saya lebih ke bicara self improvement ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang
dalam tatanan ini sadar masalah. Yang pertama yang harus kita pahami atau apa kita lakukan, harus sadar dulu ada masalah. Generasi kita atau konsep pendidikan Hindu khususnya tidak akan pernah ada perubahan kalau tidak ada yang sadar ada masalah gitu. Jadi selalu bertanya why, mengapa, selalu tanyakan kenapa begini. Jadilah generasi yang kritis terhadap permasalahan. Karena ketika kita sudah sadar ada masalah, artinya sudah ada yang mendorong kita untuk bergerak, mencari solusi. Ketika kita sudah mencari solusi, aplikasinya bagaimana? Yang ketiga, masalah, cari solusi, aplikasi. Yang terakhir baru evaluasi. Dari evaluasi itu, apakah secara teknis, secara praktik, konsep baik mindset maupun teknis pendidikannya sudah selesai permasalahannya. Kalau belum, apa lagi yang bisa dikerjakan? Termasuk juga bagaimana kita menjadi generasi yang sadar. Selalu tanyakan, kenapa saya harus memilih A, kenapa saya harus memilih B. Jadi jangan kemudian menjadi generasi yang konsumtif dengan pengetahuan. Konsumtif itu begini, kita merasa gelas kosong dan semua pengetahuan kita terima tanpa kita memproduce pengetahuan baru. Misal kita kuliah di kampus tertentu, dapat pengetahuan tentang apa itu A, B, C, D, F, G, hanya diterima tapi tidak disebarkan. Itu namanya kita menjadi generasi yang konsumtif terhadap pengetahuan. Itu juga tidak produktif. Sehingga ketika kita sudah dapat pengetahuan, bagaimana kemudian pengetahuan yang kita dapat kita produksi menjadi pengetahuan baru yang bisa kita sebarkan untuk orang lain. Gitu. Jadi sekolah tidak hanya untuk kita yang pintar. Benar. Kalau kita punya pemikiran hanya menjadi generasi konsumtif terhadap pengetahuan, kita yang akan dikendalikan sama pengetahuan itu sendiri. Gitu. Contoh, orang yang paham dengan bagaimana memanfaatkan handphone dengan orang yang hanya menggunakan untuk game, berbeda hasilnya orang itu. Meskipun handphonenya sama-sama Samsung, sama-sama bermerek lah gitu ya misalnya, bermerek mahal gitu. Tetapi kalau orang yang menggunakannya tidak tahu bagaimana menggunakan secara produktif, ya akan hasilnya gitu-gitu aja. Gitu. Jadi sekolah, pendidikan, jangan jadi generasi yang konsumtif terhadap pengetahuan, agar kita tidak diperbudak sama pengetahuan, tapi kita produce pengetahuan itu menjadi pengetahuan baru yang kita bisa sebarkan kepada orang-orang. Sukses membeli. Baik teman-teman di studio maupun teman-teman di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma.
Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan tema pendidikan menurut Hindu. Baik, Bu, tadi sudah dijelaskan jauh sekali dan lebih dalam mengenai pendidikan agama Hindu. Sempat Bu juga singgung mengenai 3 aspek pendidikan utama itu. Kecerdasan ya? Ya, kecerdasan, spiritual, emosi, dan juga kognitif. Spiritual ya. Bagaimana cara menyeimbangkan 3 aspek utama tersebut? Oke. Kalau kecerdasan kognitif, barang pasti lebih banyak kita dapatkan di tempat kita belajar. Ya, di sekolah. Di sekolah maupun di kampus. Kalau kemudian kecerdasan spiritual, itu lebih kita dapatkan bisa dari berbagai aspek. Tapi lebih utamanya adalah tentang bagaimana kita menjalankan aktivitas spiritualitas sebenarnya. Gitu. Dari sana kita belajar menemukan masalah, menemukan pengetahuan. Jadi tidak pure 3 kecerdasan ini kita dapatkan hanya dari lingkup lembaga pendidikan. Yang terakhir kecerdasan emosi itu biasanya kita dapatkan dari permasalahan yang kita hadapi. Sehingga yang menjadi penting ketika teman-teman, ketika kita semua bersekolah atau kemudian menjadi seorang mahasiswa, tidak cukup kemudian kita bisa dapatkan semua aspek kecerdasan ini hanya dari satu tempat. Ya, gitu. Makanya ada orang bilang bahwa kehidupan adalah universitas kehidupan itu sendiri. Gitu. Jadi kita bahwa kehidupan ini adalah tempat kita belajar. Gitu. Jadi jangan pernah berekspektasi orang yang kuliah atau orang yang bersekolah tinggi akan mendapatkan 3 aspek kecerdasan ini. Ya, belum tentu ya. Istilah gini, kalau sekolah tinggi aja belum bisa mendapatkan, dijamin bisa mendapatkan 3 ini, apalagi kamu tidak sekolah. Benar. Begitu. Tapi paling tidak ketika kita mau bersekolah, mau kita berpendidikan yang jauh lebih tinggi, kita bisa tahu jalan mana yang bisa kita dapatkan akses untuk ketiga aspek ini. Gitu. Jadi intinya konsep kecerdasan ini tidak hanya kita dapatkan dari lembaga pendidikan, betul. Tapi kalau kita tidak berpendidikan, paling tidak kita tidak akan memulai untuk bisa cerdas. Gitu. Jadi belajarnya dari kehidupan itu sendiri juga. Gitu. Selain juga menunjang aspek pendidikan baik universitas maupun perguruan tinggi maupun sekolah, tetapi juga kita perlu belajar dari kehidupan, dari alam lah. Gitu. Ya. Begitu luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Blikade Andre. Mungkin teman-teman di sini sudah tergerak hatinya untuk melakukan perubahan di daerah ya, Blia. Minimal bertanya dulu, ya. Apakah saya sudah merasa terdidik secara 3 konsep tadi? Oke, baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah setia membersamai kami. Saya Putu Gita Tantri Safitri, mewakili teman-teman. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Desa Yang Widi kami mohon ampun. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ida sang yang surya suwe janyun nari jagati sadina dinda. Ida sang yang bayu ngampehan angine uripin kanjang sane maure. Titiang manusia ngaturang suksema desane sampun kapicaya antuk sembah bakti ring